Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah aksi nyata dari rekan kita CGP Angkatan 11, Bapak Eko Siswanto SPD, dan beliau akan memaparkan aksi nyatanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du wa nabi abadan. Marilah kita semua memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan waktu untuk berkumpul, berkolaborasi, menambah pengalaman, menambah ilmu, dan marilah kita juga selalu berucap sholawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil qiyamah nantinya, dan menuntun kita sampai akhir zaman tetap pada agama Islam yang sangat luar biasa ini. Baiklah, izinkan saya kali ini untuk menyampaikan daripada budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Itu kalau menurut saya itu sudah melekat pada diri kita, karena background kita itu adalah guru. Jadi guru itu kata lainnya adalah digugu dan ditiru ya. Jadi otomatis kita selalu menjaga hal-hal baik yang ada di diri kita untuk cerminan supaya ditiru oleh anak-anak kita. Sebelum kita memasuki daripada diseminasi budaya positif, saya ingin mengetahui apa sih, bagaimana sih menurut Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif ini? Ada yang bisa membantu responsif? Ya. Budaya positif yaitu adanya nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri seseorang. Boleh beri tepuk salut Dulu ya, tepuk salut, 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 salut. Oke. Selain itu ada lagi? Ya, silakan. Budaya positif itu biasanya erat kaitannya dengan perilaku baik, nilai-nilai kebaikan. Ya. Terima kasih, kita kasih wow, bagaimana? Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W, wow. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Budaya positif yang sudah melekat pada diri kita, mari kita budidayakan, dan nanti dimohonkan untuk menyimak apa dari pemaparan dari saya. Next. Format video. Baik, untuk memotivasi kita, ini adalah hal baik bagi sekolah kita. Menambah lagi pada angkatan saya, yaitu alhamdulillah sudah diterima menjadi guru penggerak, sudah dikasih kesempatan oleh BPMP untuk menyamakan daripada persepsi kita. Mari ketika saya bilang guru penggerak, dimohonkan untuk audiensi, untuk ibu-ibu guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tolong untuk bilang itu ya, oke? 1, 2, 3. Guru bergerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. baik, kasih aplaus untuk kita semua. Next. Oke, sebelum kita memasuki kelas,
sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita bertemu dengan kawan-kawan kita, jikalau kita datang duluan ataupun datang terlambat, budidayakan setiap pagi untuk melakukan senyum selama 30 detik. Coba, gak apa? Senyum dengan tulus ikhlas ya. Karena menurut saya senyum selama 30 detik di awal pagi berarti kita menyambut pagi itu dengan baik. Kita berharap menunjukkan ke anak-anak kita bahwasanya kita sebagai guru yang siap belajar, entah apapun beban di rumah yang kita bawa, jangan dibawa ke sekolah. Kita senyum dulu 30 detik untuk menyambut anak-anak kita datang, karena mereka datang dari rumah tanpa membawa beban apa yang ada di rumah. Mereka datang dari rumah taunya mau belajar. Jadi kita harus mempersiapkan diri. Ayo kita senyum 30 detik minimalnya untuk menyapa anak-anak kita yang haus akan ilmu, supaya lebih mudah ketika kita menyampaikan materi. Next. Oke, ini pengajuan dari saya tentang kesepakatan hari ini. Ya, yang pertama menghargai pendapat siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berbicara ketika dipersilahkan. Yang keempat, hadir sepenuhnya di sini. Yang kelima, jangan lupa berbahagia. Ya, jadi tidak akan seru jikalau ibu-ibu bapak hebat yang ada di ruangan ini hadir tapi tidak berbahagia. Saya tidak menginginkan itu. Mari kita sama-sama berbahagia bersama. Next. Ya, next lagi. Oke. Next. Baik. Daripada disiplin positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku, manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia dan posisinya, kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin ini bukanlah sebuah hukuman, ya, bukanlah sebuah hukuman, bukanlah sebuah paksaan ataupun sebuah ketertarikan yang dari akan kita berikan. Misalnya Yulisa datang pagi-pagi. Apa sih yang membuat Yulisa datang pagi-pagi? Pengennya mungkin takut kena marah kepala sekolah, ya, atau pengen bisa dikatakan wah hebat, disiplin banget ini, mendapat apresiasi dari teman ataupun rekan kerjanya. Yang ketiga, bisa itu memang tumbuh dari dalam diri kita bahwasanya sadar inilah kewajiban kita untuk datang pagi menyambut anak, ya. Terus juga untuk menjadi contoh bagi anak didik kita, bagi rekan-rekan kita, ya. Lanjut. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Oke, lanjut. Ya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman seperti yang saya bahas di slide tadi, bahwasanya kita di disiplin positif ini harus menumbuhkan rasa tanggung jawab itu dari murid dari dalam hatinya. Jangan karena
karena reward ataupun reward itu maksudnya hadiah ya. Biasanya kalian kita sering mengasih bintang nih. Siapa yang datang pagi-pagi mendapat bintang. Terus yang tidak pernah berbuat masalah di kelas ini mendapat bintang. Seperti itu. Itu adalah unsur-unsur dari eksternal karena dia berharap dipuji, berharap mendapat hadiah daripada mendapat bintang tadi. Jadi pada disiplin diri kali ini kita harus bagaimana cara kita sebagai guru menumbuhkan rasa tanggung jawab dari anak itu yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya unsur paksaan, pujian dan hukuman seperti itu. Jadi memang harus tumbuh dari dalam dirinya. Bagaimana caranya? Mari kita simak terus lebih detailnya. Next. Oke, yang pertama, karena sekolah kita ini sekolah penggerak, ya. Di sini kita sudah biasa nih bernyanyi, mendengar lagu-lagu profil pelajar Pancasila, terus anak-anak semuanya di sini hafal. Tapi yang saya takutkan ada kita semua hafal, bisa berucap, bisa mempraktekkan gerakan dan nyanyiannya, tapi kita tidak paham apa sih di dalam ini. Yang ditakutkan seperti itu. Kita hafal nih Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab. Sampai 5 kita hafal nih, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita tidak tahu maknanya. Itu yang saya takutkan. Oke, sekarang kita mengkaji ulang daripada ini. Tapi sebelumnya saya pengen nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini bersemangat. Kita mari sama-sama menyanyikan ini dulu yuk. Seperti anak murid itu. Ya, bentar ya. Yuk, semuanya tepuk-tepuk aja gak apa-apa. Atau pakai ininya kayak. Dimohonkan untuk berdiri boleh. Silahkan. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Tepuk tangan itu kita semuanya. Ya, itu salah satu lagu yang sering banget kita dengar setiap pagi ketika di dalam kelas. Itu untuk semangat anak-anak, semua anak-anak kita yang ada di sini hafal lagu itu ya. Oke, baik, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolahan kita ini sudah aman kalau untuk yang poin pertama tadi ya. Karena setiap hari Jumat kita ya membacakan Yasin secara berjamaah dan juga membuka amal untuk jariah di hari Jumat ya. Itu saya rasa sudah cukup dan anak-anak kita sudah sangat bertoleransi dengan waktu sholat. Pak lagi azan. Nah, ketika saya mengajar, kita berhenti dulu yuk. Itu anak loh yang ngomong ketika saya lagi di lapangan. Berarti anak tadi sudah menyadari bahwasanya waktu kita untuk Tuhan harus dibedain dengan waktu kita yang ada di aktivitas untuk kehidupan. Ya seperti itu. Lanjut ke mandiri. Bagaimana sih untuk mendalami daripada sikap mandiri atau menumbuh kembangkan sikap mandiri ke anak kita? Untuk Bapak Guru hebat sekali ini, ada yang bisa membantu saya mengasih pengalamannya atau memberikan pengalamannya bagaimana cara menumbuhkan sifat ataupun sikap mandiri pada anak didik kita. Boleh raise hand? Ya. Tidak menyontek ketika ulangan. Oh, tidak menyontek ketika ulangan. Nice. Ya. Kalau kelas 1 tidak diantar oleh ayah ibunya lagi. Tidak diantar lagi oleh orang tuanya. Sangat bagus sekali Bu Darita. Kelas 1 ya. Iya. Ada lagi? Oke, sangat bagus. Jadi mandiri itu anak itu
berani, memiliki kepercayaan diri yang kuat. Itu bisa kita tanamkan dari ketika sekolah, tidak lagi ditunggui oleh orang tuanya ketika di kelas 1 kelas 1. Terus juga mengerjakan tugas secara sendiri, tidak aku harus menyontek, itu kayaknya sudah, itu anak pinter ini, terus ya. Jadi dia harus memacu dirinya sendiri untuk belajar terus, belajar secara mandiri ataupun memahami daripada sekarang banyak ya YouTube segala macam, ruang guru itu banyak. Lanjut ke berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sekolah kita ini sudah berjalan dengan baik. Sebagai contoh, di sekolah kita ini ada beberapa siswa kita yang di luar daripada suku Palembang. Kita kan di wilayah Palembang nih. Dan ternyata ketika saya masuk di sekolah ini, ada suku Jawa, ada suku Ambon, ada suku Batak. Tapi setelah saya selama 3 tahun, hampir 4 tahun nih sekarang nih di sini, jarang terjadi perkelahian di dalamnya. Jarang terjadi perkelahian saling mengejek-ngejek antar suku ataupun perkelahian antar suku. Itu tidak ada. Berarti di SD kita ini, di sekolah kita yang saat ini kita bina ini, murid-muridnya itu sudah sangat luar biasa untuk berkebinekaan globalnya. Mereka sadar akan itu, berarti mereka siap bersosialisasi secara pribadi dan bermasyarakat. Lanjut, bergotong royong. Ini sering kita terapkan setiap hari satu sesudah senam. Kalau dulu namanya operasi semut. Terus sekarang cinta lingkungan diterapkan di visi kita sekarang. Jadi oleh kepala sekolah kita yang benar-benar didukung untuk mencintai lingkungan. Jadi nanti diharapkan anak-anak kita setelah lulus dari SD ataupun ketika masih di SD, ketika anak kita kembali ke tengah-tengah masyarakat, minimalnya anak-anak itu diharapkan supaya tidak membuang sampah secara sembarangan. Kan gak enak tuh. Kadang-kadang ya kita kemungkinan sudah pernah mengalaminya. Kita lagi jalan anak-anak naik motor nih misal, tiba-tiba di dalam mobil terus terlempar sesuatu, kan gak enak. Kalau kena kita bagaimana? Nah itu setiap hari Senin itu selalu dibacain ikrar hidup bersih oleh siswa kita. Dan alhamdulillahnya sekolah kita dari dipotret dari sudut pandang manapun selalu terlihat itu, terlihat bersih karena anak-anaknya emang benar cinta-cinta lingkungan. Ya, diterapkan daripada gotong royong tadi. Ya seperti itulah kira-kira. Lanjut ke kreatif. Kreativitas anak-anak itu sudah sangat luar biasa, ditunjukkan dari beberapa hasil P5. Mereka sangat mendukung, sangat antusias membuat berbagai karya, dari mie suca, minuman dari kayu secam itu, terus jumputan, ya, iya. Jadi mereka memanfaatkan barang-barang bekas tanpa pewarna buatan, terus minuman juga bisa menghasilkan. Itu tinggal kita budidayakan, kita jaga, kita kembangkan lagi supaya adik-adik kelasnya yang belum mengikuti P5 pada waktu itu bisa memahami, dan kita juga bisa mempertahankan daripada apa yang sudah kita inovasikan pada waktu itu. Oke, lanjut. Sekarang bernalar kritis. Nah ini yang sangat luar biasa sekarang. Sekarang kodrat zamannya lain dengan kodrat zaman kita waktu dulu loh. Kita dulu bermain yeye kecilnya, bermain kelereng, ya, bermain ceengkling, apalagi kubak sodor, bentengan dan segala macamnya, sampai lupa makan, lupa diri, sampai ibu bawa kayu. Iya kan, emang seperti itu. Tapi itu zaman kita. Sekarang udah lain. Sekarang anak-anak pegang HP, memiringkan HP, Mobile Legends, Free Fire, Roblox, TikTok, IG segala macam dimainkannya. Saking cerdasnya anak-anak zaman sekarang. Emang benar ini kodrat zaman. Kalau kita mau mengikutinya kita tidak bisa.
Terus bagaimana cara kita untuk mencegahnya? Jangan dicegah, karena itu adalah bakat alam, pengetahuan dari siswa, dari anak murid kita. Kita tinggal mengarahkan saja untuk melakukan tindakan kebijaksanaan dalam di zaman ini, dalam berinternet, dalam mengikuti perkembangan teknologi. Misal main game, boleh saja, silahkan. Cuman ada waktunya. Terus kalau bisa kita sebagai guru mengarahkannya ke game-game yang lebih edukatif untuk pembelajaran. Kan sekarang banyak game-game edukatif yang ada di Play Store, di App Store, ataupun di Microsoft Store. Ada itu, ya, yang sudah saya pernah lihat, tapi belum pernah dicoba. Ya, nanti kita pelajari sama-sama untuk itu ke depannya. Next. Motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang tidak baik. Semua manusia itu baik dari dalam dirinya. Akan tetapi biasanya gara-gara lingkungan, pergaulan, dan pengaruh daripada apa yang dia lihat dan dia dengar, kemungkinan bisa mempengaruhi daripada pola pikir dan segala macamnya. Jadi sekarang belum terlambat, karena anak yang kita ajar itu karena masih sekolah dasar. Jadi mari kita sama-sama menumbuhkan daripada unsur di dalam diri anak kita itu untuk menjadi anak yang bertanggung jawab, disiplin, dan yang baik-baik menurut disiplin positif kita. Lanjut. Ya, ini 3 motivasi perilaku manusia yang saya sebutkan di awal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya yang kita contohkan tadi, kita datang terlambat karena apa sih? Kita mau datang cepat karena apa sih? Ya, ada alasan di kita. Bagaimana? Motivasi kita, apa yang ibaratnya memotivasi kita untuk supaya kita datang ke sekolah ini lebih pagi daripada yang lain, atau kita untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari rekan sejawat kita atau guru-guru kita atau dari kepala sekolah kita. Nah, atau untuk menghindari daripada sentilan-sentilan kata-kata yang mungkin menyindir kita, terlambat terus ya, gitu. Takut kena sentilan itu, terus membuat kita datang terlambat. Tidak, Bapak Ibu guru hebat, itu kedua unsur yang barusan saya sebutkan itu adalah unsur eksternal, ya. Yang pertama, karena kita datang pagi, motivasi kita karena kita takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, berarti motivasi kita untuk mendapat sebuah pujian ataupun reward. Untuk apa? Ya kan? Tapi saya yakin nih, Bapak guru hebat yang ada di sini ini adalah banyak unsur yang sudah terbangun dari dalam diri Bapak Ibu guru hebat semuanya, yang melekat erat di poin nomor 3. Saya yakin, karena saya sudah 4 tahun di sini. Saya melihat Bapak guru hebat yang ada di depan saya ini selalu menanamkan rasa tanggung jawabnya karena unsur intrinsik yang sudah terjalin erat di dalam semangatnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak perlu saya pertanyakan lagi kualitas yang ada di depan saya. Lanjut. Oke, baik. Kalau sudah kita memahami disiplin positif tentang apa yang sudah saya sampaikan barusan, mari kita lanjutkan ke keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah kita. Keyakinan sekolah itu bagaimana sih? Peraturankah atau kesepakatan kelas? Kesepakatan. Lebih dari itu, Pak Bu sekalian, lebih daripada kesepakatan. Ya, lebih daripada kesepakatan. Oke, lanjut.
Keyakinan sekolah, kelas, ya itu ketika saya lagi membuat sebuah keyakinan. Karena kelas saya banyak, kemungkinan yang terpotret ada di kelas berapa aja itu kan. Ya. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi misalnya, Assalamualaikum anak-anak, supaya kelas kita itu kondusif, datangnya tidak terlambat, terus kelasnya bersih selalu. Apa sih yang ingin kita sepakati? Kita membuat kesepakatan dulu awalnya. Setelah terjadi kesepakatan kelas, kita tanya konsekuensinya bagaimana. Terus juga ketika melanggar bagaimana, ya itu jadi lebih ke arah keyakinan. Jadi mereka itu, oh ini lo kelas aku ini, aku harus jago kebersihannya, kenyamanannya, ketenangannya, biar enak, sama-sama enak. Bapak guru di depan enak, kita enak dengerin. Jadi itu adalah keyakinan, nilai titik sebuah keyakinan. Jadi bukan hanya sebuah kesepakatan. Itu kalau menurut saya. Jadi nanti setelah mendengarkan apa pemaparan saya, tingkatkan lagi dari kesepakatan menjadi sebuah keyakinan. Dengan cara anak-anak tadi harus merasa dia bertanggung jawab atas kelasnya, atas kondisi belajarnya. Dibuat yakin, harus bisa. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kalau yang kita ajar ini kan anak SD nih, ya kan? Jadi kita membuat peraturan jangan sulit-sulit. Tidak boleh ini itu. Karena murid lupa kebanyakan aturan, makanya murid melanggar. Ya, kita buat simpel-simpel aja. Tak boleh berbala, tak boleh ribut di kelas ketika guru lagi berbicara. Kan banyak. Buat satu kata aja yang universal. Saling menghormati. Saling menghormati dalam artian ketika belajar kelas akan kondusif. Karena kenapa? Murid akan menghormati guru ketika berbicara di depan. Terus yang kedua, mereka tidak akan saling ribut ataupun berbala ya, bukan bersebelahan bang. Iya berkelahi, mohon maaf. Ya, berkelahi antar sesama peserta didik yang ada di ruang lingkup kelas tersebut. Jadi karena dia saling menghormati, misalnya tiba-tiba bikin gini aja. Ini kan hak si Pak Andri, terus saya ambil. Kira-kira saya menghormati Pak Andri ya? Jelas tidak. Jika saya ingin memakai nih barang Pak Andri ini, apa yang harus saya lakukan? Iya, pertama harus memohon izin, boleh tidak? Jelas izin itu boleh atau tidak? Nah itu, kalau sudah diizinkan baru boleh dipakai. Lanjut Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang saya dapat dari beberapa media, terus kemudian saya kumpulin ya. Ini ada beberapa kreativitas dari anak-anak. Seperti contoh, ini contoh ya dari internet, jujur aja dari internet. Jadi kalau misal anak-anak kita itu sudah sepakat tentang keyakinan kelas yang dibuat bersama, yang diyakini bersama, bakal mereka itu bisa menjaganya, maka kasihlah kesempatan ke mereka untuk apa? Berinovasi, bernalar kritis untuk membuat sebuah keyakinan kelas dan akan kita tempelkan di tembok boleh, ataupun nanti difoto dikasih di WA group juga boleh sebagai foto profil ya.
Jadi ketika kita mengasihi ataupun menyapa mereka di WA group, maka mereka secara tidak langsung akan membaca itu juga. Bisa juga caption-caption seperti itu. Ya. Ini kita kasih kesempatan ke anak murid kita setelah ini untuk berkreasi, boleh digambar. Kalau anak-anak kelas 1 tuh lucu-lucu tuh gambarnya pasti. Gak mungkin ada yang terlalu bagus. Ya, yang penting mereka itu meyakini hal itu. Jadi tidak usah banyak-banyak dulu. Terutama untuk anak kelas 1. Apa? Satu aja dulu, saling menghormati. Kedua, itu dulu. Berjalan selama 1 bulan mereka tidak ada yang ini. Lanjutkan, buat lagi 1, tambah lagi. Nah, kira-kira apa sih keyakinan kelas yang bisa lebih menambah kita untuk semangat belajar dan kondusif ke kelas kita bagaimana sih? Nanti anak-anak akan berpikir, ini Bu, ya. Nanti kita akan mendapat ide dan kita tambah lagi keyakinan kelasnya. Kalau untuk kelas 5 kelas 6 boleh kita buat 3 secara langsung karena kelas 5 kelas 6 itu biasanya lebih relevan untuk melanggar seperti itu ya. Lanjut Pak Andri. Oke, sepertinya sudah lelah semua. Saya kasih ice breaking namanya batik, botak, batik, batuk aja. Jadi kalau saya pegang kepala, Bapak Ibu hebat sekalian pegang, ya saya bilang botak, Bapak Ibu sekalian pegang kepala. Terus ketika saya bilang batik, pegang baju. Terus ketika saya bilang batuk, Bapak Ibu sekalian tutup mulutnya. Oke? Setuju? Yang kalah sampaikan sesuatu di, ya, yang salah sampaikan sesuatu di materi yang sudah saya sampaikan atau refleksi umpan balik ya, refleksi umpan balik. Oke? Kita mulai. Duduk aja nggak apa-apa, botak, 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 batik, 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 batuk, 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 batuk loh, kan sudah sepakat kita. Kalau batuk tutupmu, oke kita ulangi lagi, boleh? Oke? Nanti kita pilih salah satu daripada Bapak Guru hebat untuk menyampaikan umpan baliknya. Kita siapa aja ya? Ayo, botak, 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 batik, 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 batuk, 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 botak, batik, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batik. Oke, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Nah ya, nilai bagusnya sangat luar biasa. Memang sih tidak terpengaruh apa yang dilihat ya, tetapi yang didengar. Ya seperti itulah ketika kita menerima informasi dari bentuk apapun di media, di WA, di segala macamnya ataupun secara langsung secara lisan by lisan. Kita harus menelaahnya dulu, jangan langsung kita telan, ya. Itu supaya untuk menjaga diri kita di zaman sekarang ini. Apalagi yang ditakutkan ya itu kebijakan tentang bersosialisasi sekarang sangat luar biasa ya. Saya mengingatkan itu karena sudah terjadi banyak yang tidak. Oke, boleh satu orang untuk memberikan umpan balik daripada disiplin positif yang sudah kita lewatkan tadi, karena kita bakal lanjutkan untuk ke materi berikutnya, yaitu next, kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita masuk ke sini, saya ingin tahu apa sih yang Bapak Ibu tangkap dari pemaparan saya tadi. Ya, satu orang. Terima kasih. Ditodong ya, mau ditodong. Dah. Bukan mas aja. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya. Jadi kalau sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko luar biasa ya, menginspirasi kami yang di sini yang baru mengenai keyakinan ya. Jadi ternyata disiplin positif itu adalah proses
belajar pada siswa untuk mengenali diri, menumbuhkan, mengenali dan menanamkan nilai kebajikan pada diri, ya. Bukan seperti yang selama ini kita pahami. Disiplin positif yang selama ini kita pahami adalah menegakkan aturan. Kalau anak nggak sesuai aturan, dibuat sanksi. Nah, ternyata disiplin positif itu tidak saya tanggap pahami dari penjelasan Pak Eko tadi adalah proses belajar menanamkan disiplin positif pada siswa. Itu Pak Eko. Ya, benar sekali Wama. Jadi kita harus menanamkan sistem intrinsik di dalam murid kita. Menumbuhkan itu yang paling sulit. Kita menumbuhkan cabai aja sulit, apalagi menumbuhkan rasa ingin bertanggung jawab. Ya, baik. Next materi kita ke kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelum masuk ke sini, apa sih kebutuhan Bapak guru dan Ibu guru hebat yang ada di depan saya sekarang? Boleh tahu? Makan. Ya, benar. Kita perlu makan untuk bertahan di hidup. Pakaian. Bagus. Emang perlu. Kalau tidak pakaian ya kita awam dong. Hiburan. Kebutuhan untuk bersenang-senang. Pasti. Ya. Kita seorang guru harus mengutamakan senang-senang, cuman jangan berpesta ora. Wajib kita membuat senang diri kita. Ya benar, duit. Nanti akan disampaikan. Ya, ke dimasnya nanti ya, yang berkaitan. Oke. Jadi kita itu guru memang sangat-sangat membutuhkan kebutuhan yang pertama yaitu kesenangan. Karena kenapa? Kalau kita aja kusut, bagaimana murid-murid yang akan kita hadapi? Kita loh udah kusut, datang-datang masuk kelas, wah. Nah sudah. Jadi murid kita bagaimana mau kondusif belajar? Itu. Senang adalah kebutuhan pokok seorang guru. Jadi wajib cari senang, tapi jangan terlalu bersenang-senang. Cukup ala kadarnya saja. Next. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, padahal dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lupa narik ke bawah semalam, udah ngantuk. Lanjut. Ada di situ ya. Ya, kebutuhan dasar manusia kita sudah terpenuhi. Ya, senang-senang. Karena senang tadi bukan berarti makan yang mewah-mewah, berpakaian mewah, tidak. Kita berkumpul bersama aja di sini udah ngerasa senang. Itu buktinya tertawa semua sampai ke belakang. Ya. Ya, bertahan hidup ataupun rasa mempunyai kasih sayang, ya itu adalah kebutuhan yang disebutkan Ibu Pina tadi. Makan, Bu Padma, pakaian, itu kebutuhan hidup. Kita manusia butuh pakaian yang gak bagus, gak masalah. Yang penting bersih dan rapi, membuat diri kita nyaman. Itu aja. Makan, apa harus kita makan chicken terus? Steak terus? Tidak. Apapun jadi, yang penting bisa kita makan dengan selera kita dan kemampuan isi kantong kita. Seperti itu kan? Itu adalah kebutuhan. Nah, yang kedua, diterima penguasaan ataupun kebebasan. Nah ini hati-hati kalau jadi pemimpin. Makanya ya kita dari CGP ini selalu dibilang bahwasanya untuk jadi kepala sekolah, pengawas ataupun fasilitator, pengajar praktik dan segala macam. Karena embel-embelnya di dalamnya ini loh Bu Pak yang sangat luar biasa. Bahwasanya di dalam ini ketika saya mau masuk CGP, jujur aja,
dapat sertifikat jadi kepala sekolah pengawas. Itu tak saya pertama kali masuk ke TGP. Jujur aja ini bakal saya setel di YouTube. Tapi setelah saya masuk di modul pertama, mulai dari diri, kok rasanya kayak ini ya? Saya kesindir ya, habis dari situ ya. Dari situ motivasi tidak datang dari luar, sesuai moto daripada CGP, tergerak memang dari hati. Disitulah modulnya yang kita pelajari memang dari situ. Pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan segala macamnya memang digerakkan kita dari hati. Bergerak mengerjakan tugas, mengikuti alurnya. Itu sangat luar biasa. Kapan sih seorang Pak Eko berbicara di depan sini? Paling di depan orang muridnya itu sudah biasa, karena memang guru, ya kan? Tapi kalau mengasih desiminasi, pemaparan, desiminasi itu apa sih? Pengembangan ide. Apa yang sudah saya dapatkan, saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Berarti udah hebat dong? Belum. Sekarang baru mau mencoba dan belajar untuk menggerakkan. Setelah tergerak, bergerak, dan menggerakkan tadi, sekarang lagi belajar menggerakkan. Dan terima kasih banyak saya ucapkan sudah didukung oleh teman-teman semuanya. Baiklah, ini ada studi kasus tentang kejadian yang ada di kelas. Mari sama-sama kita telaah bareng-bareng Bapak Guru Hebat. Saya baca ini ya. Ibu Julaika, guru wali kelas 9H, ini anak SMP. Ibu Julaika adalah guru SMP. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tony melakukan hal itu? Boleh, silakan. Karena lapar, Pak. Jadi merebut bekal anak lain karena lapar, kebutuhan hidup, boleh. Karena menyukai makanan dari anak yang lain. Wah, bagus. Keren juga, itu luar biasa. Merebut tetangga lebih jauh, jangan. Lanjut bantuin. Lanjut aja. Oke. Yang pertama mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Tommy adalah untuk makan ataupun bertahan hidup. Tommy tidak bawa bekal, ngerebut punya uang, karena dia udah ada duit juga mungkin untuk berjajan. Bekal tidak bawa, mati aku udah makan aja. Lama aku mau rampas banyak aku. Serah lalu nak apa kan? Nah, itulah kebutuhan dasar dari Tommy. Karena dia rasa lapar dan tidak memiliki apa yang mau dia makan. Lanjut. Alasan yang kedua. Memang sengaja biar Anda itu tertawa ya. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, karena temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Guru Hebat sekalian, jika ada kasus seperti ini, mari kita sama-sama untuk menggali lagi apa sih yang diinginkan oleh anak. Kebutuhan dasar yang mana sih yang mereka ingin penuhi, yang mereka tidak mendapatkannya di rumah, mereka ingin mendapatkannya di sekolah. Tidak kok, tidak semua anak itu nakal karena bahasanya bagaimana ya,
Memang dasarnya benar-benar nakal tidak ada. Jadi memang anak itu awalnya ingin memenuhi kebutuhan dasar. Kita harus sadar itu. Tanyain baik-baik aja, ngobrol aja nggak apa-apa. Next. Coba. Penasaran foto yang mana tadi ya? Alasan Tommy, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha. Dasarnya akan memenuhi kebutuhan kekuasaan. Jadi dia tuh mau berkuasa di dalam kelasnya. Apapun barang yang dia ambil, apapun barang yang ia makan, entah milik siapa, tidak ada yang berani mengadu-ngadu. Jadi dia membutuhkan kekuasaan untuk dipenuhinya. Lanjut. Alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Dikasih nasi goreng terus, dikasih nasi uduk terus, jingok, Bu Pina bawa donat, lemak nih ya donat ini. Jingok Bu Yuli bawa sosis goreng, pengen juga aku sosis goreng. Dah kadal makan nasi goreng nasi uduk nila tiap hari, kalau malam. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Tommy adalah kebebasan. Jadi dia tuh pengennya bebas nak makan apa wae. Sedangkan orang tuanya membawakan itu aja bekalnya, tidak yang lain-lain. Nasi goreng terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Kira-kira bakal malam nggak? Bakal bosen pastinya ya. Lanjut. Alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Emang dasarnya jahil tentu ya sekali ini ya. Untuk memenuhi kebutuhan senang. Karena senangnya anak ini ketika dia mengganggu dan temannya itu ada interaksi dengan tingkah yang ia perbuat, maka timbullah rasa senang dari anak tersebut. Karena pada dasarnya kemungkinan di rumah anak ini sering dibentak, sering dipukul, ataupun sering dihardik ketika menasehati. Di rumah nggak dapat, di sekolah kena marah wali kelasnya. Apa? Kebutuhan senang itu sangat luar biasa. Dan saya bilang di awal bahwasanya kita seorang guru membutuhkan kebutuhan senang yang paling utama. Tapi ingat, jangan sampai bersenang-senang. Cukup saja. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Baik, untuk posisi kontrol ini mari kita simak video berikut ini. Posisi kontrol. Terus stop. Salam baik Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, Baik, silakan 3. dicermati. Posisi teman, Nanti kita akan mengetahui kita di posisi mana. pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Nah ini contoh posisi penghukum yang dilakukan oleh guru tersebut ketika anak-anak. Sini kamu. Iya, di sini. Ibu siapa teriak tadi? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Tidak memberi Alasan kamu apa kesempatan lagi? siswa untuk Kapan sih kamu menjelaskan. tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Itu kenapa penghukum. saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Menunjuk-nunjuk, menghardik, Sudah terlambat, masih berani nada jawab. suara keras. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Mengancam, Bisa ya. berupa fisik Jangan lagi. maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini posisi membuat merasa bersalah. Mari kita simak bareng-bareng. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Nadanya udah agak Kamu turun. senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya Sedih, kalau ibu Naren. ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Skip. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Langsung ke manajer aja. Bisa nggak? Oh, bisa ya. Oke, lanjut aja. Nah itu bisa. Jangan. Oh, di dalam videonya bisa. Itu video atau YouTube? Play di dalam. Oke. Baik, ini contoh sebagai manajer. Jadi saya sebagai sudah mempelajari modul ini ingin mengarahkan Bapak Guru hebat menjadi seorang manajer bagi anak-anak guru. Mari kita simak video berikut. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Nadanya rendah. Lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, Ya, saya menstabilkan kelas malam. identitas. Baiklah, Jawaban. menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi, yang sudah disepakati. mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah Menawarkan keterlambatan solusi ini? dari apa yang sudah dilanggar, Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik. sehingga kalau membuat Naren murid berkenalan untuk di rumah, mendapatkan solusi ada secara orang yang pemikirannya kira-kira sendiri. bisa bantu Karena mengingatkan masalah tidak? dia sendiri yang mendapatkan Ada solusi. Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Baik, ada balik ibu saya. ke materi Baik. tadi. Jadi di sini Naren pertama disadarkan apa sih yang kesalahan yang ia lakukan sampai dia dipanggil. Terus yang kedua menjelaskan secara lebih rinci. Ya, ini 5 posisi kontrol tadi, ya, yang belum sempat saya jabarkan. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah di video nomor 2 tadi. Guru sebagai teman, ya, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer di situ terakhir. Jadi saya akan mengarahkan Bapak Ibu guru hebat untuk menjadi seorang manajer untuk anak-anak muridnya, ya. Lanjut Patri. Tapi bagaimanakah cara untuk menjadi seorang manajer? Langsung aja ke segitiga restitusi. Play aja video itu nggak apa-apa. Ini kasus anak ini makan di kelas. Ya, anak ini makan di kelas ketangkep bahasa sama saya. Jadi mengenai sarapan ya tadi ya. Oh lain kali Kalisa harus sarapan terlebih dahulu ya setiap paginya biar semangat belajarnya dan tidak terjadi. Ya, kepotong memang. Kelas yang Kalisa lakukan itu salah atau benar? Salah. Jadi keyakinan kelas yang mana yang Kalisa lakukan? Oh, saling menghormati. Jadi Kalisa sadar bahwa kalau Kalisa sudah melanggar keyakinan kelas, tidak saling menghormati dia. Jadi harus saling menghormati ketika kegiatan pembelajaran. Oke, jadi kalau kita menjadi manajer untuk anak murid kita, ya, ada langkah-langkah dan posisi kontrol yang harus kita pelajari. Izinkan saya, Bapak Ibu guru hebat, untuk memaparkan daripada kita mengarah ke manajer tadi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi seperti contoh video yang barusan saya sudah menerapkannya dan berhasil. Lanjut. Terus. Oh ini ngeplay ya. Terus. Next stop. Nah, siswa yang ini datang terlambat terus. Pada kasusnya dia ini sering main game malam-malam. Ini betulan tanpa settingan. Ya. Anak ini datang terlambat terus. Ya, kemarin kan dia kelas 4, sekarang naik kelas 5. Jadi kaget tuh. Dari biasanya masuk siang ini masuk pagi. Jadi kaget. Jadi makanya sering terlambat. Nah, ini sudah menemukan solusi kemarin bahwasanya sudah menemukan solusi untuk tidak lagi bermain game malam-malam, mengatur waktu tidurnya, ya.
Nah ini posisi kontrol restitusi. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Yang kita menumbuhkan rasa bertanggung jawab tadi dimulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu dengan beberapa cara yang sudah saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, stop. Ini tahapan untuk menjadi seorang manajer. Ketika menemui sebuah permasalahan yang terjadi di kelas ataupun waktu ketika istirahat, ada tahapannya, ya. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Jadi jangan langsung menyalahkan anak. Kita tanya dulu pelan-pelan anaknya, ya. Terus yang kedua, tindakan yang salah menanyakan. Validasi tindakan yang salah maksudnya. Sorry. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat secara bersama tadi di awal. Itu adalah posisi tahapan-tahapan untuk menjadi seorang manajer. Next. Nah ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi gini aja, Bapak juga pernah berbuat salah karena Bapak juga manusia biasa. Apalagi Ananda yang masih kecil, bahasanya kan seperti itu. Jadi wajar saja, tapi jangan dilakukan ataupun diulangi di masa depan atau besok-besoknya, jangan sampai diulangi. Gitu aja kita jelasin, kita pukul diri kita sendiri. Pasti Bapak juga pernah seperti itu, Bapak juga pernah salah karena Bapak bukan malaikat. Ananda juga bukan seperti itu, ya, seperti itu. Oke. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kita manusia tidak ada yang sempurna, gitu aja kata-katanya, ya. Next. Validasi tindakan yang salah bisa dikatakan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwasanya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan seperti yang dicontoh Tommy tadi, ya. Sehingga guru atau orang tua akan menggeser daripada memberikan stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak tersebut. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Ini contoh nih kalimat-kalimatnya nih yang sudah saya buat. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh, silahkan kalau mau diteruskan. Akan tetapi ada kesepakatan yang sudah kamu langgar, bukan konsekuensi. Akan tetapi ada konsekuensi nantinya jika kamu melakukan ini. Ya, pertama untuk dirinya sendiri dan ruang lingkup belajar yang bakal kena. Tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Ibaratnya nih memang pada dasarnya siswa itu selain dia mempunyai bakat di dalam dirinya, juga mempunyai karakteristik yang tidak bisa diubah. Jadi kita tetap mempertahankannya, tapi kita masukin prinsip-prinsip dari disiplin positif yang baik, kita selipin di situ untuk menanamkan dari unsur intrinsik daripada siswa tadi. Ini terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul seperti Tommy tadi? Dia mengganggu itu untuk kebutuhan hidup dia, kebutuhan dia karena dia senang. Mari kita ajak bermain anak tadi supaya dia merasa bersenang-senang tanpa menyakiti ataupun mengganggu teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diseminasi kali ini.
Kepada Allah saya mohon ampun, dan jika ada salah kata kepada Bapak Guru hebat semuanya, saya memohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.